Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan kajian di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah, dan kita sudah sampai di halaman 17. Monggo Ustazah Nurul, silahkan boleh dibaca. Boleh dibuka halaman 11. Nanti dioret-oret ya bukunya, maksudnya dikasih catatan kaki. Karena hari ini tuh banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau, termasuk hadisnya itu hadis dhaif, hadis maudhu'. Ya, monggo silakan Ustazah, halaman 17. Wa amma ilhamu hayawanati bil istighfari lahu faqila bi annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ahu wal ulama'u humul ladina yubayyinuna ma yahillu minhu wa ma yahrum wa yuzuna bil ihsani ilaiha wa nafyu turadi anha. Masya Allah, hasbuk, jazakumullahu khairan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini muallif yaitu Ibnu Jama'ah, beliau mengatakan bahwa di antara hikmah kenapa makhluk-makhluk Allah dari kalangan hewan mereka ikut mendoakan para orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Apa yang menjadi penyebab seluruh makhluk yang ada di muka bumi ataupun di langit mereka ikut memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ikan-ikan yang ada di laut? Maka di sini disebutkan faqila. Para ulama di antaranya mereka menyebutkan sebabnya di antaranya adalah li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim. Karena ternyata diciptakannya hewan-hewan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diambil manfaatnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang berilmu. Apa di antara manfaatnya? Di antaranya hewan-hewan ini memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi Bu, mulianya orang berilmu itu di antaranya dibantu oleh hewan-hewan yang ada di muka bumi ini dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik seorang hamba adalah ketika dosanya didelet oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu disebut sukses Bu kalau ketika kita meninggal dunia dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu sukses, sejatinya sukses itu seperti itu. Jadi kesuksesan di dunia yang kita raih itu belum tentu itu sukses abadi. Kapan sukses abadi yang bisa kita raih? Ketika kita meninggal dunia, dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Itu kesuksesan yang abadi. Jadi jangan pernah kita merasa aman ketika baru mendapatkan kesuksesan di dunia, karena kita tidak akan pernah tahu akhir kehidupan kita itu seperti apa. Teruslah berjuang ketika kita berada di dunia, teruslah berbuat kebaikan dan menjadi orang baik sehingga Allah memantaskan diri kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Allah menjadikan kita pantas menghadap Allah dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan wal ulama humul ladina yubayyinuna ma yahillu minhu wa ma yahrum. Ulama itu orang-orang berilmu. Kenapa mereka dimintakan ampunan oleh seluruh hewan yang ada di muka bumi ini kepada Allah? Karena memang ulama ini, orang berilmu ini
mereka bertugas untuk menyampaikan mana yang halal dan mana yang haram. Dari mana ibu-ibu kita tahu bahwa daging babi itu tidak boleh dimakan? Dari mana ibu-ibu tahu? Dari ulama, dari orang berilmu, dari guru-guru kita, ya enggak? Dari mana kita tahu bahwa daging sapi itu boleh dimakan? Halal hukumnya? Dari para ulama, dari guru-guru kita. Ya Masya Allah. Dari mana pula kita tahu bahwa perdagangan dan hasilnya itu halal untuk dimakan? Dari ulama, dari para guru. Dari mana kita tahu bahwa yang namanya riba itu dilarang di dalam Islam? Dari para ulama dan dari para guru kita. Kemudian di sini disebutkan wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darar fi anha. Dan ulama lah yang menjelaskan, orang-orang berilmu lah yang menjelaskan bahwa hendaklah kita para manusia, hambanya Allah, bersikap baik kepada hewan-hewan yang ada di dunia ini. Siapa yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ketika memiliki hewan maka kita harus bisa memeliharanya, merawatnya. Ketika kita akan menyembelih maka sembelihlah dengan pisau yang tajam. Siapa yang menjelaskan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW? Para ulama. Masya Allah. Sampai-sampai ya ibu-ibu, seseorang itu kalau dia berbuat baik kepada kucing sekalipun, ya, memberikan air kepada hewan peliharaannya, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dia tidak berbuat baik kepada hewan peliharaannya, membiarkan mereka kelaparan, maka ini bisa menjadi penyebab seseorang masuk neraka. Jadi, ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang memiliki hewan peliharaan, di rumah masing-masing perhatikan makan dan minumnya. Termasuk anak-anak kita. Nih, anak-anak kan pengennya cuma melihara. Kita ajarkan bertanggung jawab, nak, berbuat baik kepada hewan peliharaanmu. Karena bisa jadi ketika kita berbuat baik kepada mereka, itu menjadi penyebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafyud darar anha. Dan para ulama lah yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh yang namanya menyakiti binatang apapun yang mana mereka tidak mengganggu kita. Kecuali kalau memang mengganggu, itu beda urusannya. Ya, baik, monggo lanjut Ustazah, silakan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzan yawmal qiyamati midadul ulama'i wa damun syuhada. Qala ba'duhum hadza ma'la malik syahidi damuhu wa adna malil alimi midaduhu. Hasbuk, jazakumullah khair. Ibu-ibu tolong diperhatikan. Di dalam kitab ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, begitu ya? Siapa yang menyebutkan? Di situ disebutkan enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu kan ya? Nabi bersabda begitu ya. Ketahuilah bahwa di sini disebutkan wa hadzal hadisun hadis akhrajahu lil Khatibul Baghdadi fi tarikh wa huwa hadisun maudhu'. Disebutkan bahwa hadis ini namanya hadis maudhu'. Jadi maksudnya bagaimana hadis maudhu'? Bu, yang namanya hadis maudhu' itu artinya adalah hadis palsu. Oh, hadis itu ada hadis palsu. Ya, ada hadis palsu. Hati-hati. Hadis palsu ini banyak menyebar di kalangan masyarakat. Ya, tolong di garis bawah Ibu. Hadis ini nggak boleh kita percayai karena ini hadisnya maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu. Jadi maksudnya seperti apa? Dia menisbahkan kepada Rasulullah, menyandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad gak pernah bilang begini. Ya, coba lihat terjemahannya. Yuzanu yaumal qiyamati. Pada hari kiamat akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Midadul ulama. Tinta-tinta para ulama. Tinta-tinta penanya. Wadammu syuhada. Dan darahnya orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ketahuilah ibu-ibu, Rasulullah nggak pernah bilang begini, nggak pernah. Jadi ini bukan hadis sahih, tapi ini adalah hadis palsu.
Nah, dikasih keterangan ini hadis palsu. Jadi kita nggak boleh mempercayainya. Ada yang tahu apa ciri-ciri hadis palsu? Nah, ayo kita belajar. Hadis palsu tuh gampang kok Bu diciriin tuh dari artinya. Biasanya apa? Betul, hiperbola ya, berlebih-lebihan. Jazakillah khairum Ilyas. Hiperbola atau berlebih-lebihan itu biasanya hadis palsu begitu. Dari sini kan kelihatan darahnya syuhada ditimbang dengan tintanya ulama gitu ya. Itu kan berlebih-lebihan juga. Ya, padahal yang namanya syuhada dengan ulama tuh punya kelebihan masing-masing. Nggak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai persamaan. Ya, orang yang meninggal syahid dengan ulama itu beda, kelebihannya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, nih ibu-ibu, biar kita nggak kejebak di hadis-hadis palsu dan kita hukumnya nggak boleh menyebarkan hadis palsu. Mengetahui boleh, tapi kita ketika menyebarkan kita tulis hadis ini palsu. Ya, ibu-ibu tuh suka yang ori atau palsu toh? Alhamdulillah, masih normal kita ya. Zaman sekarang tuh banyak yang palsu. KW, ya itu dia ya. Jadi hadis juga ada yang KW, yang palsu. Ya. Yang kedua, ciri hadis palsu itu biasanya dalam matannya itu biasanya kayak resep dokter. Contoh misalnya makanlah buah apa gitu, maka penyakitmu akan hilang sekejap. Nah, itu tuh hadis palsu tuh biasanya. Jadi ada semacam motivasi, tapi kadang motivasinya nggak masuk akal. Nah, ini termasuk hadis palsu. Yang ketiga, di antara ciri hadis palsu itu pastinya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti itu. Jadi ibu-ibu kalau lihat ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, padahal ibu-ibu udah belajar, loh kok kayak gini ya? Kayaknya di hadis yang asli nggak kayak gini gitu. Ketahuilah bahwa itu adalah hadis palsu. Namun ya, tidak sembarangan orang itu bisa menilai ini hadis sahih apa ini hadis palsu. Ada kitab, ditulis saja dulu kitabnya. Ada kitab punya Ibnul Jauzi. Ibu-ibu kalau mau gampangan pengen lihat hadis palsu itu kayak apa sih gitu ya. Beli kitabnya Ibnul Jauzi. Namanya Kitab Maudu'at. Namanya kitabnya Kitab Maudu'at. Isinya apa Ustazah? Isinya hadis-hadis palsu. Kenapa Ibnul Jauzi malah buatnya kok kitab isinya hadis palsu semua? Untuk mengenalkan kepada umat, jangan sampai terjerembab ke dalam hadis palsu dalam beramal saleh. Jadi memang para ulama juga banyak yang membuat kitab-kitab khusus hadis palsu dikumpulkan dengan tujuan agar umat tidak terkecoh dengan hadis-hadis palsu ini dijadikan sebagai hujjah di dalam kehidupannya. Ya. Baik. Kemudian teman-teman di sini disebutkan wal ahadits mutakatsiru 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam mustafidha fi bayani fadailul ulama. Ya masyaallah. Lanjut, monggo silakan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma'udallahu bi syai'in afdala min fikhin fi dini wala fakihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min al-'abid. Baik, jazakillah khair. Ibu-ibu, saya mau mengartikan hadis ini menurut ibu-ibu. Coba ya, langsung diamalin. Cek. Ini hadis sahih atau palsu? Saya bacakan dulu artinya. Katanya Allah itu tidak disembah, ya, ma'ubidallahu bisyai'in. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama, afdal min fiqhi fiddin, daripada seseorang memahami agama ini. Terus wala faqihun wahid, seorang faqih itu seorang yang beragama, satu orang, asyaddu 'ala syaitan lebih ketat, asyad itu lebih berat, mengganggu orang yang satu yang beragama ini, orang yang memiliki ilmu ini, daripada 1000 orang-orang yang beribadah. 1:1000. Menurut ibu-ibu, ayo, ini hadis sahih atau palsu? Kok langsung bisa mengecek? Wah, pengertiannya aneh. Wah, Buras mana nih? Buras, Masya Allah jamaahnya lulus.
Sudah bisa ngecek mana hadis palsu, mana hadis sahih. Betul, hadis ini palsu. Ya, dari makna ibu-ibu udah lihat ya, sudah kelihatan. Masa setan lebih berat satu orang dibandingkan 1000 gitu kan? Perbandingannya tuh cukup lebay. Ya, itu dia. Nah, ini namanya hadis palsu. Jadi jangan terkecoh dari ada siapa di sini. Kenapa disebut hadis palsu? Di sini disebutkan di syarah wa hadzal hadis wa aidan hadisun la yasih. Ya, dan ternyata ada kalimat seperti ini tapi bukan disandarkan kepada Rasulullah. Ada kalimat ini yaitu perkataannya Zuhri, bukan perkataannya Rasulullah. Yang semisal dengan ini. Jadi setan itu lebih berat mengganggu orang yang pandai beragama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Tapi bukan disandarkan kepada Rasulullah, namun disandarkan kepada kalamnya atau perkataannya Imam Zuhri. Ya, jadi ibu sudah jelas ya bahwa ini bukan hadis yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha ilma min kulli khalaqin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairah. Di sini ibu-ibu disebutkan lagi nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu ya. Apa kata beliau? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini dibawa oleh seseorang yang akan meneruskan dengan keadilan. Yanfuna anhu tahrifal ghalibin. Dan orang-orang yang menyimpang dari kebanyakan manusia. Al-ghalib itu kebanyakan. Wantihalul mubtilin. Dan intihalul mubtilin itu dan adanya penyimpangan dari orang-orang yang berdusta. Wa ta'wilal jahilin dan mentakwilkan dari orang-orang yang bodoh. Hadis ini ibu-ibu bukan hadis yang sahih. Tapi ini namanya hadis mu'dhal. Ada lagi. Oh, lagi ya. Ternyata hadis tuh macamnya banyak. Ya, ada maudhu'. Tadi artinya apa maudhu'? Palsu. Dhaif. Kemarin kan udah pernah belajar apa dhaif? Lemah. Sekarang mu'dhal. Bukan odol. Mu'dhal ya. Apa sih arti mu'dhal? Siapa yang sudah pernah belajar ilmu hadis, Cung? Siapa yang pernah belajar ilmu hadis? Boleh angkat tangan, saya pengen tahu. Alhamdulillah belum, tidak apa-apa. Ya, mu'dhal itu ibu-ibu adalah sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah tapi perawinya jatuh. Maksudnya ada perawi yang nggak disebutkan. Itu mu'dhal. Yang menjadikan hadis ini jadi cacat. Ya, jadi nggak sahih lagi. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak disebutkan. Atau dalam ilmu hadis, masaqata min isnadihi isnani fa aktsar alat tawali. Wah, ini kita kayaknya nggak nyampe. Saya juga belajar ilmu hadis itu cuman belajar definisi aja, Mbak. Jadi ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang ahli hadis seperti Syekh Albani? Pernah dengar? Syekh Albani. Oh, ada toh Syekh namanya Syekh Albani, ada. Syekh Albani ini kerjaannya masuk perpustakaan, menelaah satu hadis. Satu hadis yang kita baca itu kalau ditelaah rijalul hadisnya, ditelaah siapa yang membawakan hadis dari Rasulullah SAW kepada kita itu ratusan orang. Ya. Dan Imam Bukhari itu hafal an. Wah, banyak banget lah. Ya. Kalau kita baca misalnya ibu-ibu, hadis apa sih yang ibu-ibu hafal? Coba. Innamal a'malu binniyat. Atau biasanya hafal dari anak-anaknya. Anak-anaknya bilang kalau kita lagi marah, Bu, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Itu kan satu baris. Kalau kita lihat asli hadis itu bisa 3 lembar. Bisa 3 lembar itu dari an. Dan Imam Bukhari itu hafal an dari awal sampai akhir. Masya Allah, ya merinding ya. Saya yang merinding. Kenapa kok ibu-ibu Allah tuh menyiapkan orang-orang sekelas Imam Bukhari untuk menjaga keabsahan hadis sampai kepada kita. Masya Allah ya. Jadi perjuangan para ulama zaman dahulu itu
Mereka berlama-lama di perpustakaan meneliti satu hadis bisa sampai 2 hari, ibu-ibu. Kita dapat matangannya, ya. Kita dapat matangannya aja kadang masih males untuk menelaah atau menghafal satu hadis. Padahal perjuangan ulama-ulama zaman dahulu kala mereka menghafal sampai ke sanad-sanadnya. Masya Allah. Jadi mu'dal ini adalah hadis yang sanadnya tidak disebutkan 2 orang berturut-turut. Ada nama yang tidak disebutkan. Maka hadisnya jadi mu'dal, gak sahih lagi. Masya Allah. Siapa yang punya buku biru? Coba lihat itu ada halaman 18 dan 19. Catatan kaki yang ada, coba lihat ibu-ibu. Nih di dalam buku biru ini, itu catatan kaki yang hadis tadi, ada di tempat Ana itu ada sampai 2 halaman. Masya Allah 2 halaman, Mbak Tia sama 2 halaman ya. Halaman 18 dan 19. Menerangkan tentang hadis yang catatan kaki nomor 2 itu. Maaf ya ibu-ibu, saya harus menerangkan ini. Tapi saya berusaha pelan-pelan. Ini saya tulis ya. Ibu-ibu yang sudah diketahui hadis apa aja namanya? Hadis sahih. Hadis tuh ya. Ini macam-macam hadis. Macam-macam. Macam-macam hadis. Yang boleh kita amalkan yang mana, Bu? Oke, saya centang ya. Namanya hadisun sahihun. Tetot, enggak boleh kita amalkan apa? Hadisun dhaifun, enggak boleh. Dhaif. Ini juga enggak boleh. 3. Hadisun maudhu'un. Ini juga enggak boleh. 4. Apa 4 tadi? Hadisun mu'dal. Mu'dal. Mau dikasih rambut apa mboten? Ya. Sahihun, dhaifun, maudhu'un, mu'dalun. Ini sahih. Sahih berarti yang hadis yang benar, yang lurus, boleh dipakai. Ini enggak boleh dipakai. Dhaif itu lemah. Maudhu itu tadi apa maudhu? Palsu. Terus mu'dal itu juga tidak sahih. Maksudnya tidak sahih apa? Karena sanadnya ada yang tidak disebutkan. 2 sanad berturut-turut. Mau pakai yang modal, mau pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Dua-duanya apa bahasa Indonesia aja? Bahasa Arabnya masaqata min isnadihi. Loh, bagaimana? Oh ini, Pak. Tapi sudah toh, sudah. Pun. Masaqata min isnadihi ithnani ala tawali. Di mana nulisnya, Mbak Tia? Sini ya. Ini pengertian modal ya ibu-ibu. Masaqata min isnadihi isnani ala tawali. Dah. Yang bahasa Indonesianya aja boleh. Lanjut Ustazah. Monggo. Yashfa'u yawmal qiyamati salasa al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada. Walu'ya al-ulama'u yawmal qiyamati ala manabiri min nurin. Asbuk. Cukup. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Ibu-ibu tebak-tebakan lagi ya. Wah ini mainnya tebak-tebakan. Ya, ini hadis sahih bukan menurut ibu-ibu. Katanya di sini disebutkan bahwa besok pada hari kiamat itu ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Yo, syafaat itu apa sih, Bu? Pertolongan. Syafaat pertolongan. Ada yang mendefinisikan lebih dekat lagi?
Kenapa, Bu? Memberatkan timbangan pahala. Arti definisi syafaat. Apa definisinya? Ayo, ibu-ibu. Ada lagi? Syafaat itu kalau secara bahasa artinya adalah lawan dari ganjil secara bahasa. Berarti syafaat itu genap, syafa itu genap. Apa lawannya witrun, ganjil? Secara bahasa ya, syafa itu artinya genap. Secara istilahan tuh berarti secara terminologi syafaat itu diartikan oleh para ulama adalah perantara. Seperti hampir ya, kalau kita dapat syafaatnya, dapat perantara yang bisa sama saja, yang bisa menolong ujung-ujungnya, tapi itu artinya adalah perantara ya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam hadis ini disebutkan yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah para nabi, ulama, dan syuhada. Menurut ibu-ibu, hadis ini sahih atau tidak? Yuk, kayaknya dari artinya bagus gitu ya. Ayo, tebak-tebakan. Sahih atau bukan? Kok ya, yang tidaknya kenceng banget itu kenapa, Bu? Nggih, monggo. Gimana, Bu? Yang memberikan? Yang bisa memberikan syafaat hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallah. Ya, masya Allah, jawabannya betul, masya Allah. Dan juga ternyata orang-orang syahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ini Ibu dapat hadiah dulu, nanti di sini ya Bu, ambil ya Bu. Ini ada titipan, bukan dari saya, bukan. Dari orang nitip ke saya ya. Saya taruh sini ya. Tadi saya bilang jadi keinget Ibu ya. Jadi syuhada itu orang yang berperang di jalan Allah, ada hadis sahih bahwa mereka juga memberikan syafaat ya. Tapi tidak ada satupun dari hadis yang mengatakan ulama bisa memberikan syafaat. Maka di sini disebutkan hadis ini bukan hadis yang sahih. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya, summa atba'u bihadisin ashir, disebutkan bahwa al-ulama'u yaumal qiyamati ala manabir min nurin. Lihat. Artinya begini. Ulama besok pada hari kiamat mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Sahih atau tidak? Tahu dari mana ibu-ibu? Hah? Udah belajar ya? Atau baca yang footnote di bawahnya itu? Oh, apa di situ tulisannya? Hadis maudhu. Ibu-ibu tahu langsung, ini hadis apa ya? Oh, hadis maudhu. Baiklah. Ya, pintar-pintar. Kalau untuk urusan ini ya, Masya Allah. Baik, betul. Ini hadis palsu. Coba saya mau tanya, ibu-ibu, apa hadis yang sahih yang besok pada hari kiamat itu orang-orangnya dia berada di mimbar-mimbar cahaya? Apa hadis sahihnya? Apakah mereka para ulama? Bukan. Ternyata ada hadis sahih, saya kasih tahu. Ada hadis sahih yang mana kelak pada hari kiamat orang-orang ini berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Hadisnya sahih. Siapakah mereka? Orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Merinding saya. Orang-orang yang mencintai sesama saudaranya. Saudara tuh maksudnya bukan hanya saudara kandung ya Bu, bukan. Bukan saudara sedarah, teman-teman, saudara semuslim. Kalau dia mencintai karena Allah, maka kelak mereka termasuk orang-orang yang di hari kiamat nanti berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Dan itu hadisnya sahih. Jadi mumpung kita masih hidup, ya, yuk yang punya bestie, daripada bestie ini hanya bermanfaat di dunia, kita katakan uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Dan yang namanya mencintai karena Allah itu harus dibuktikan di dalam kehidupannya. Misalnya apa Ibu? Misalnya kita mencintai saudara kita karena saudara kita rajin beribadah.
Kita mencintai saudara kita karena saudara kita orang berilmu. Kita mencintai saudara kita karena saudara kita suka menasehati kita. Itu mencintai karena Allah. Tapi kalau dalam real kehidupannya kita bilang nih ke saudara kita, uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Tapi kita bilang uhibbuki fillah kalau teman kita kasih makanan ke kita. Ya, maka itu belum sesuai realita. Ya, kalau kasih makanan baru kita bilang uhibbuki fillah. Kalau nggak kasih makanan, nggak bilang uhibbuki fillah. Ya, jadi benar-benar kita mencintainya karena Allah, bukan uhibbuki fit ta'am. Bukan saya mencintaimu karena makanan. Ya, ini nih saya dapatkan biasanya di anak pondok. Ya, anak pondok suka melesetin begini. Kalau dikasih makanan kan biasanya ditengok tuh sama orang tuanya. Ngasih makanan ke temannya langsung bilang gini, uhibbuki fillah gitu ya. Wah, ini nggak boleh ini kayak gini ya. Jadi nggak boleh karena sebab makanan kita bilang uhibbuki fillah. Yang namanya uhibbuki fillah itu benar-benar tulus karena Allah. Nggak ada embel-embelnya. Ya, nggak ada udang di balik batu. Ya, baik, lanjut Ustazah, monggo. Mana qala qawlil Husaini bin Muhammad rahimahullah fi awwali ta'rifihi annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ilma wal ulama lam tuttab alaihi khati'atan yawm ayyam hayatihi. Qala ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyyan wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Baik, jazakumullahu khaira. Ya, tebak-tebakan lagi nih ibu-ibu. Jangan dulu lihat di bawah. Maknanya aja juga. Maknanya insya Allah bisa ketebak. Katanya di sini barang siapa yang mencintai ilmu dan orang-orang berilmu, maka lam tuktab alaihi khati'atan ayyama hayati. Dia tidak akan ditulis kesalahan sepanjang hidupnya. Hadis ini sahih atau apa? Oh, ibu-ibu tahu? Hah? Kesalahan sepanjang hidupnya. Wah, ini ibu-ibu Masya Allah sudah bisa mendeteksi ini ya. Jadi nanti ingat-ingat ya Bu, kalau ada broadcastan dari HP tuh biasanya kan banyak tuh broadcast. Contoh misalnya kemarin tuh ada rame broadcast apa, saya lupa ya. Jadi intinya kalau yang begini-begini maka dia akan dijamin hidupnya oleh Allah sepanjang 7 keturunan. Nah, kayak gitu-gitu juga sama. Itu bukan hadis sahih. Ya. Jadi betul hadis ini juga ada perawi yang kadzab. Apa itu kadzab? Kadzab itu pembohong, pendusta. Ya. Jadi ibu-ibu sedikit-sedikit saya jelaskan. Belajar ilmu hadis itu gunanya adalah diantaranya untuk menyampaikan kepada umat bahwa hadis yang ada itu adalah hadis yang sahih atau hadis yang maudhu atau yang dhaif. Dan perlu diketahui para ulama zaman dahulu ahlul hadis, mereka itu benar-benar dalam mencari satu rijalul hadis. Nih ya Bu ya. Rijalul hadis tuh misalnya namanya Muawiyah bin Ahmad misalnya. Beliau perawi yang membawakan hadis. Maka ulama zaman dahulu itu meneliti siapa sih Muawiyah bin Muhammad itu siapa? Kalau ini pentingnya ya. Kalau Muawiyah bin Muhammad ini dia meriwayatkan hadis 100 hadis. Contoh ya, 100 hadis. 99 itu sahih, 1 hadis dia bawakan secara dusta. Atau ada ketahuan Muawiyah bin Muhammad ini dia pernah berdusta, ketahuan orang lain. Maka dalam ulama hadis 100 hadis Muawiyah itu tidak diterima. Katanya ya. Kenapa? Saking selektifnya para ulama kita dalam menerima hadis sampaikah kepada kita. Ibu-ibu tahu nggak? Kita itu kan kadang membaca hadis kan Sahihul Bukhari wa Muslim gitu ya. Muttafaqun alaih. Itu udah matengan, udah diseleksi ketat banget. Kalau itu tuh hadisnya sahih, nggak ada rijalul hadisnya yang pendusta, nggak ada. Ya Masya Allah. Merinding Bu saya kalau benar kalau melihat ya Allah betapa perjuangan para ulama zaman dahulu itu luar biasa loh.
Mereka membahas satu rijalul hadis, satu orang yang membawakan hadis itu bisa hari-harian, Bu. Bisa lebih dari 1 hari. Kayak mana orangnya diteliti, dia jujur nggak. Ada, kalau dalam ilmu hadis ada tingkatan orang tuh, ada yang sikoh. Apa arti sikoh? Terpercaya. Dan orang misalnya fulan, misalnya terpercaya, maka dia sepanjang dia membawakan hadis, hadisnya diterima. Fulan orangnya sikoh, fulan orangnya terpercaya. Jadi kalau kita sudah dipercaya oleh orang lain, jangan sekali-kali berkhianat. Kenapa? Karena membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu. Orang kalau ibu-ibu sudah nggak percaya ke orang lain, butuh waktu nggak untuk percaya lagi? Butuh waktu. Ya, maka dari itu para ulama zaman dahulu ketika mengatakan ini adalah laki-laki yang thiqah, hadisnya diterima. Tapi kalau ketahuan laki-lakinya ini pendusta, maka seluruh hadis yang dibawakan tertolak. Ya, kok bisa ya gitu? Iya begitu. Ya, jadi dan ini ibu-ibu belajar ilmu kayak gini nih. Kalau ada ibu-ibu bilang, saya mau belajar ustazah, belajar dasar-dasarnya dulu. Nanti Mbok Menawi kalau belajar langsung seperti ini, yang masalah yang besar-besar itu, yang rijalul hadis, takutnya tidak kuat. Ya, jadi belajar yang dasar-dasar dulu. Baik ustazah, satu lagi ya. Ayo ibu-ibu tebak-tebakan lagi nih. Barang siapa akroma aliman, yang memuliakan orang yang berilmu, faka'annama, dia seakan-akan memuliakan sab'ina nabiyan, dia memuliakan 70 nabi. Jadi barang siapa yang memuliakan seorang alim, seorang ulama, satu saja, dia seperti memuliakan 70 nabi. Waman akrama muta'alliman, dan barang siapa yang dia memuliakan orang yang belajar, muta'allim itu orang yang belajar, faka'annama akrama sab'ina syahidan, maka dia seakan-akan memuliakan 70 orang yang syahid. Menurut ibu-ibu, hadis ini sahih atau tidak? Dilihat dari apanya? Berlebihan. Nih, masya Allah udah pintar-pintar semua, masya Allah. Ya, jadi hadis ini memang betul belum sahih. Di sini juga disebutkan hadis ini la aslun lahu. Bahkan di sini disebutkan hadisnya dhaif, atau hadisnya itu dia lemah. Dan kita tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah. Baik ustazah, monggo lanjut. Wa annahu qala man shalla fa'alim faka'annama shalla khalfa nabiyyun wa man shalla khalfa nabiyyin. Masya Allah. Ayo ibu-ibu tebak-tebakan lagi nih. Jazakillah khair. Barang siapa yang sholat, sholla khalfa. Khalfa itu artinya waro'a. Apa sih waro'a? Ibu-ibu bahasa Arab pernah dengar nggak? Apa waro'a? Waro'a itu belakang, amama itu depan, fauqa itu atas, tahta itu bawah. Aramat angin ya. Atas fauqa, bawah tahta, depan amama, belakang waro'a. Atau bahasa lain dari waro'a itu khalfa. Ya. Kalau kita yang sudah besar mendapatkan ilmu seperti itu biasanya loading dulu, bingung ya, mana depan mana belakang, khalfa itu apa gitu ya ibu-ibu ya. Ya, sekarang khalfa itu artinya belakang. Ya. Jadi barang siapa yang sholat di belakang orang yang berilmu, katanya di sini ya, seakan-akan dia sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang dia sholat di belakang Nabi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih napa mboten? Loh, yo pada tahu. Dari mana, Bu? Berlebihan. Masa yo di belakang orang alim seperti sholat di belakang Nabi. Maka nanti insya Allah biidnillahi ta'ala, saya kira ibu-ibu sekarang kalau baca broadcastan chat, jangan langsung di-share dulu. Coba aja minta sama Allah, ya Allah kayaknya ya Allah, kayaknya gitu ya. Ini kok hadisnya berlebihan kayak gini, ya Allah berikan petunjuk kepada saya, ya Allah ini hadis palsu atau hadis sahih. Ya, dengarkan apa kata hati. Kalau kayaknya ini hadis palsu, jangan di-share. Ya. Kalau kita nge-share, maka kita dapat dosanya. Hati-hati ya ibu-ibu. Terutama di bulan-bulan yang itu banyak orang memuliakannya. Itu banyak tuh biasanya Rajab. Wah, banyak hadis palsu tuh banyak bersebaran. Ya. Jadi kita mulai selektif dalam men-share apa-apa yang
kita dapatkan. Baik, monggo lanjut Ustazah. Wa naqala Syarmasahi al-maliki fi awal kitabihi nasdudri alin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'azzama al-'alima faka'annama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa innama dzalika istighfarun lillahi ta'ala wa bi rasulih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ibu-ibu, ada yang menyebut kitabnya itu dur, ada yang menyebutkan duror. Ya, jadi coba yang diterjemahan duror apa dur? Apa di situ? Duror ya. Baiklah. Jadi memang kitabnya ini, kitabnya Asyarmasahi ini ada yang menyebutkan kitabnya namanya duror, ada yang menyebutkan dur saja. Ya, enggak apa-apa. Jadi ibu-ibu enggak usah kaget ya, karena memang ada selisih, para ulama berselisih pendapat kitab yang dimiliki oleh Asyarmasahi. Ya. Beliau Asyarmasahi adalah syekh yang bernama Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Umar. Beliau seorang mufti. Mufti itu seorang yang berfatwa dan beliau berasal dari Mesir, Al-Misri, Mesir. Beliau juga seorang yang bermadhab Maliki. Ya, jadi kan madhab itu ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Kita orang Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i. Ya. Nah, orang Mesir biasanya madhabnya termasuk diantaranya ada yang Syafi'i, ada yang Maliki. Kenapa ibu-ibu? Karena Imam Syafi'i itu dulu juga pernah ke Mesir lama. Ya. Jadi sebagian orang Mesir itu ada juga yang Syafi'i. Baik. Beliau juga termasuk orang yang min kibaril Malikiyah, dari ulama dari madhabnya Imam Malik. Baik, kemudian beliau mengatakan apa? Dalam kitabnya beliau mengatakan man 'azzamal 'alim. Rasulullah SAW mengatakan, beliau mensandarkan kepada Rasulullah SAW, barang siapa yang mengagungkan orang yang berilmu, barang siapa yang mengagungkan ulama, faka'annama yu'addimullahu ta'ala, seakan-akan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tahawan, merendahkan orang yang alim, tahawan itu merendahkan, fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih, maka seakan-akan dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Ayo tebak-tebakan ibu-ibu, ini hadis sahih apa tidak? Kan kata-katanya bagus tuh. Ya, kayaknya yuk. Kata mbaknya sahih. Satu saya pegang, jawabannya sahih. Ada lagi? Hah? Tadi siapa yang bilang tidak? Ibu tidak. Kenapa ibu tidak? Logika pripun Bu? Logika. Secara logika belum diterima gitu ya. Baiklah. Ada lagi? Yang sebelah kanan sahih atau tidak? Terima kasih Ibu jawabannya. Ya, silakan. Kayaknya kalau artinya sepertinya nggak ada pertentangan ya nggak ibu-ibu? Tapi ternyata hadis ini jika dirunut maka tidak ketemu sampai kepada Rasulullah SAW. Nggak ada. La aslun lah. Hadisnya nggak ada sandarannya yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun bagus terjemahannya, artinya nggak ada berlebihan di dalamnya, tapi tetap kalau tidak bersandarkan atau tidak disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka hadis itu tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita percayai ya. Jadi kesimpulannya hadis ini tidak sahih. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Nanti saya sebutkan hadis yang sahih yang mana gitu ya. Ibu-ibu udah mulai nggak sabar nih. Ya, Ustazah mau baca silakan. Waqala Ali radhiyallahu anhu kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yusiru wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli zaman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Masya Allah. Jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini disebutkan perkataannya Ali. Tapi ternyata setelah diteliti ini bukan perkataannya Ali, ya, tapi pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i. Apa itu? Kafa bil ilmi syarafan. Cukuplah ilmu itu menjadi sebuah kemuliaan apabila kita membaguskannya, dan ketika kita tidak membaguskan maka kita tidak memperoleh kemuliaannya. Dan wayafrah, dan jadikanlah dia sebagai kebahagiaan kalau kita menyandarkan
kepada ilmu. Wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah kebodohan itu sebagai celaan, dzamman, an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Ketika kita kita tidak menghiraukan ilmu tersebut, maka itu cukup menjadi kebodohan dalam diri kita. Baik, Ustazah saya izin baca ya Ustazah. Ya. Wa qala ba'du salaf khairul mawahibul aql wa syarrul masaibul jahl. Disebutkan di sini oleh Imam Khatib Al-Baghdadi bahwa di sini sebaik-baik orang adalah al-mawahib, yang berakal. Sebaik-baik orang yang dia mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk dari Allah adalah yang berakal. Dan seburuk-buruk orang yang terkena musibah adalah orang yang bodoh. Jadi maksudnya adalah teman-teman bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, al-mawahib, maka dia hendaklah berilmu. Masya Allah. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani, al-ulama fil ardi mislu nujum fis samai idza badat lin-nasi ihtadu biha wa idza khufiyat alaihim tahayyaru. Ya, di sini bukan perkataannya Rasulullah, tapi perkataannya seorang ulama yang bernama Abu Muslim al-Khawlani. Apa disebutkan? Bahwa ulama ini, ya, fil ardi, ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang, posisinya seperti bintang yang berada di langit. Jadi kalau kita lihat bintang di langit itu kan menghiasi langit ya ibu-ibu. Sama, ulama juga menghiasi bumi. Kalau dia ada, ya, maka ulama ini akan memberikan petunjuk kepada manusia. Tapi kalau ulama ini diwafatkan, maka manusia tidak mendapatkan petunjuk. Dan ini bukan bagian dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waqala Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah sebentar saya baca footnote-nya. Beliau adalah orang yang pertama kali berbicara masalah nahwu. Wa huwa awwal man takallama fi nahwi. Kata beliau, laisa syai'a azzu minal ilmi. Al-muluk hukam 'ala an-nasi wal ulama hukam 'ala al-muluk. Disebutkan bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu itu sendiri. Bahkan para hukam, para raja, mereka juga seorang yang mencintai ulama dan lebih baik daripada raja itu sendiri. Masya Allah. Ibu-ibu, ini perkataan-perkataan para ulama memang disandarkan kepada mereka. Tadi yang ingin saya menjadi bahan catatan adalah perkataannya Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah, tetapi tidak disandarkan kepada beliau. Maka ini tidak boleh kita amalkan. Tapi kalau itu perkataannya ulama berkaitan dengan keutamaan seorang alim, setelah diteliti ternyata benar penyandarannya kepada ulama tersebut, maka kita boleh menyebarkannya. Itu kaidah ya. Sekali lagi, kaidahnya kalau memang itu perkataannya ulama dan benar yang ulama tersebut yang menyampaikan, maka kita boleh menyebarkannya. Tapi kalau itu disandarkan kepada Rasulullah, namun ternyata setelah diteliti nggak benar dari Rasulullah SAW, maka kita berdosa dalam menyebarkannya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, barang siapa yang memalsukan hadis, barang siapa yang mendustakan perkataanku, maka tempat yang paling nyata bagi mereka adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ibu-ibu, nanti insya Allah saya akan coba bahas perkataannya ulama ini di pekan berikutnya. Yang jelas hari ini kita belajar tentang hadis-hadis palsu. Nanti insya Allah sambil kita kenalan dengan para ulama, ya. Siapa sih sebenarnya Abu Muslim Al-Khawlani? Siapa sebenarnya Abul Aswad Ad-Du'ali? Dan siapa sebenarnya Fudail bin Iyad? Ya, karena itu bagus sekali. Ketika kita mengenal ulama, maka kita biasanya mengenal kehidupan mereka. Dan dari kehidupan mereka kita bisa belajar arti sebuah kehidupan. Perbanyak membaca kisah orang-orang alim, perbanyak membaca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dari sana kita mendapatkan teladan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam, itu yang bisa saya sampaikan insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada Ustazah Nurul yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Barakallahu fiik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official
menyingkap hikmah di balik sunnah.